Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, saya berharap kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakannya dalam kehidupan kita terus dapat kita rasakan, dan itu memunculkan rasa syukur senantiasa di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan Sapa Firman hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani dalam rengkuhan kasih setia-Mu. Sebagai pribadi-pribadi milik Kristus, kami rindu hidup kami juga Engkau pakai untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Kami tahu itu tidak mudah, oleh karena itu tolonglah kami sehingga kami dapat menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyatakan cinta kasih-Mu di tengah kehidupan ini. Kami akan mendengar sapa firman-Mu, tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahaminya dan memberlakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapa firman hari ini, terambil dari 1 Petrus 4, ayat 7 hingga ayat 11. Saya akan membacakan dari Alkitab TB2, terjemahan baru yang sudah diterjemahkan untuk kedua kali. Dalam perikop hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jika kita ditanya apa tujuan hidup saudara, apa jawaban kita? Saudara-saudaraku, tujuan hidup seorang Kristen adalah memuliakan Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan, maka seorang Kristen harus berproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena menjadi semakin serupa dengan Kristus berarti siap menyatakan kasih di dalam segala sesuatu. Ada banyak hal yang membuat kita gagal untuk melakukan kasih. Karena melakukan kasih itu harus kita sertai bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan sorgawi. Untuk itu, agar kita dimampukan untuk menyatakan kasih, maka kita dikehendaki untuk menjadi tenang, menguasai diri, waspada agar kita dapat berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menyatakan kasih. Doa sesuatu yang penting. Namun di sini dikatakan yang terutama adalah mengasihi. Saudara, doa tanpa tindak lanjut, tanpa sikap yang kemudian mewujud nyata di dalam kehidupan kita, menyatakan kasih tidak berarti apa-apa. Saudara-saudaraku, kita dikehendaki sebagai orang-orang Kristen untuk menyatakan kasih Tuhan.
Memberi tumpangan berarti memiliki hati yang terbuka tanpa prasangka kepada siapapun. Tuhan menghendaki kita untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Tuhan menghendaki kita agar ketika kita berbicara, pembicaraan kita atau isi bicara kita adalah tentang membangun orang lain, tentang sesuatu yang memberikan harapan, tentang sesuatu yang menghadirkan sukacita. Dan itu dikatakan sebagai menyampaikan firman Allah. Karena firman Allah berisi kesukacitaan, mungkin juga peringatan berupa teguran, tetapi itu semua dikehendaki untuk menyatakan supaya kita menuju ke jalan yang benar. Dan semuanya kita lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah. Tuhan menghendaki agar kita hidup memuliakan Dia dengan kekuatan doa. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah tidak terhubung dengan Tuhan, agar kita senantiasa dimampukan untuk menyatakan kasih dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita di dalam kasih-Nya. Salam.